Sempatkan baca zikir ini setelah sholat duha. Jangan kaget jika Anda semakin banjir rezeki, dikejar-kejar harta dunia, serta Anda akan dibukakan pintu surga. Simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Sahabat Taman Surga yang berada di seluruh dunia, di Indonesia, Singapura, Malaysia, sampai dengan Saudi Arabia. Pada kesempatan ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi pada video channel YouTube Taman Surga ini. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita atas semua nikmat dan juga karunia yang telah diberikan kepada kita sekeluarga, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, syafaat yang paling agung di antara semua nabi dan rasul sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah Majelis Taman Surga, kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara mengenai nikmat Allah, mengenai rizki yang diberikan Allah, maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang yakin akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin dan percaya bahwa semua kebutuhan kita mulai dari kepala seterusnya dan juga keluarga kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat Taman Surga, kita juga meyakini kalau takdir kita termasuk rezeki kita itu sudah ditulis, tintanya sudah kering 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Artinya sahabat Taman Surga, sudah tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan di dalam rezeki kita sahabat. Tapi sahabat Taman Surga, terkadang ketika kita sudah berusaha, sudah bekerja, sudah berdoa, tetapi kita belum mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, maka kita menjadi ragu dengan apa yang menjadi keyakinan kita tadi. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, simak video ini dari awal sampai dengan akhir agar keimanan kita semakin bertambah dan yakinan kita akan jaminan rezeki dari Allah itu memang benar-benar nyata dan ada. Sahabat Taman Surga, kita akan membahasnya sekarang. Nah, sebelum sahabat kita lanjutkan, sahabat bisa menuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar pada video ini sekarang ya. Kalian bisa tulis yang pertama, tulis hamdalah, alhamdulillah, kemudian tulislah basmalah, bismillahirrohmanirrohim, dilanjutkan dengan tuliskan sholawat, selanjutnya baru Anda tuliskan doa-doa terbaik Anda. Nah, kalau Anda sudah yakin, bacalah basmalah, kemudian Anda klik posting. Dan mari sahabat Taman Surga yang menonton video ini, yang menyaksikan video ini, mari kita aminkan doa ini, doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah dituliskan di kolom komentar,
Kita aminkan bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan semua doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah dituliskan pada kolom komentar pada semua video di channel YouTube Taman Surga ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga. Spesial buat Anda yang belum subscribe kami atau yang baru saja bertemu dengan channel ini, langsung subscribe dulu channel YouTube kami dengan menekan tulisan subscribe berwarna merah pada bawah video ini sekarang. Nah, selanjutnya sahabat juga bisa untuk menge-share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi yang ada pada video ini. Ketika ada orang lain yang menonton video yang Anda share ini, mereka mengamalkannya, maka mereka dapat pahala. Dan Anda yang menge-share video ini juga mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka dapatkan. Ini namanya adalah pahala jariah. Baik, langsung saja kita lanjutkan sahabat pembahasannya. Pembahasan yang kedua, saya akan menceritakan mengenai kisah orang yang senantiasa bersyukur. Kemudian pada bagian terakhir atau bagian bab 3 nanti saya akan ceritakan mengenai zikir yang luar biasa yang bisa Anda baca setelah selesai melaksanakan sholat duha. Nah, jadi sahabat Taman Surga, zikir ini bisa Anda baca setelah selesai melaksanakan sholat duha. Mau 2 rakaat boleh sholat duhanya, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh banget, atau yang paling besar atau yang paling banyak adalah 12 rakaat. Nah, langsung saja sahabat Taman Surga, kita mulai dengan kisah orang yang senantiasa bersyukur. Jadi di dalam kisah ini ada seorang pemuda begitu ya yang senantiasa memiliki hobi bersyukur. Dapat rezeki dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Dapat duit mengucapkan syukur alhamdulillah. Dapat makanan bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Dan termasuk yang lain-lainnya dia juga bersyukur. Nah, karena orang ini pandai bersyukur, maka dia dikenalkan atau akhirnya dekat dengan seorang raja yang berada di situ. Nah, dia dijadikan sebagai orang kepercayaan dari raja tadi. Nah, pada suatu hari, raja ini mengajak orang tadi atau orang yang dipercaya oleh raja tadi berdua saja untuk berburu rusa di hutan. Nah, sesampainya hutan, sesuai dengan keahlian dari sang raja ini jago manah, gitu ya. Kemudian ketika beberapa saat pemuda tadi berkata, "Raja, sepertinya di sebelah sana ada rusa." Raja dengan sigap kemudian melihat arah yang ditunjukkan oleh pemuda tadi. "Oke, baik, saya akan memanahnya." Kemudian dia menyiapkan mengambil busurnya dan mengambil anak panah. Kemudian anak panah itu dan busurnya diarahkan ke arah di mana rusa itu. Kemudian dia memanahnya. Yes! Anak panah dengan kecepatan tinggi melesat dan akhirnya tepat mengenai jantung dari rusa tadi. Sehingga rusa tadi langsung mati. Ketika melihat panahnya berhasil melesat sesuai dengan sasarannya, maka pemuda tadi mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Raja pun senang karena dia juga berhasil dia berhasil menangkap buruannya. Kemudian mereka berdua mendatangi ke semak-semak tadi dan menemukan rusa tadi sudah meninggal dunia. Nah, melihat hal itu, kemudian pemuda tadi mengatakan syukur lagi, alhamdulillah. Lalu raja mengambil anak panah tadi menggunakan pisaunya. Tapi karena dia sangat bahagia, sangat gembira, sehingga dia lupa kalau ternyata ketika mau mengiriskan
di daging untuk mengambil anak panah tadi, malah jari kelingkingnya itu yang kepotong. Akhirnya apa yang terjadi? Jari kelingking dari sang raja tadi patah. Melihat hal ini, sang raja langsung kesakitan. Dia berteriak, aduh, aduh, aduh. Lalu pembantu raja tadi, pemuda tadi, ketika melihat kejadian itu, sebagaimana kebiasaannya, dia bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi, sahabat? Selama ini, sang raja selalu senang karena dia senantiasa bersyukur apa-apa mengucapkan alhamdulillah. Tapi untuk yang satu ini, dia tidak terima. Dia kemudian berkata kepada pemuda tadi, kamu kenapa? Tangan saya ini putus. Kenapa kamu bersyukur malahan? Kemudian pemuda tadi berkata, Alhamdulillah, saya senantiasa bersyukur kepada Allah. Wah, karena mendengar jawaban tadi, sang raja akhirnya tambah marah. Akhirnya, dia kemudian dibawa pulang oleh sang raja. Kemudian, tanpa pikir panjang, dia dipenjarakan oleh sang raja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mau dimasukkan ke penjara oleh sang raja berkata, aku ingin mendengar kata-kata dari kamu untuk memohon ampunan. Kalau kamu memohon ampun kepadaku, maka kamu tidak akan aku penjara atau aku bebaskan dari hukuman ini. Tapi apa yang terjadi, sahabat? Pemuda tadi dengan mantap mengatakan, Alhamdulillah, saya bersyukur saya dipenjara. Wah, mendengar jawaban itu rajanya emosi. Kemudian minta penjaga tahanan untuk segera memenjarakan orang tadi. Nah, karena emosi, akhirnya sang raja ini pada hari berikutnya ingin menghibur diri. Dia kemudian ingin berburu di luar sana. Panglima perangnya mengingatkan, Raja, jangan berburu sendiri, ajaklah saya. Tapi sang rajanya nggak mau. Makanya sang raja akhirnya berangkat sendiri. Nah, di suatu hutan, dia bertemu dengan masyarakat hutan pedalaman yang sangat ramah. Dia disambut dengan baik, diberikan makanan yang enak dan sebagainya. Sang raja tidak mengira kalau mereka ini baik-baik, tapi ternyata ada kemauannya atau ada maunya. Pada malam harinya, sang raja kemudian ditaleni, ya, ditaleni itu diikat sama warga hutan tadi, kemudian mau dijadikan persembahan kepada dewa mereka. Wah, sang raja panik, berteriak-teriak histeris, tapi mereka tidak menggubris. Sang raja ini mengingat sepertinya sebentar lagi mau mati, gitu ya. Tapi ternyata apa, sahabat, sahabat Taman Surga? Ketika diteliti sama ahli pemimpin mereka, pemimpinnya mengatakan, ini orangnya cacat, tangannya nggak lengkap. Kalau buat persembahan ini harusnya yang lengkap. Makanya ini nggak cocok buat persembahan. Akhirnya dia dibebaskan, nggak jadi dijadikan tumbal untuk orang-orang pedalaman tadi. Wahnya raja tadi senang sekali, dia langsung ketakutan lari terbiut-biut kembali ke kerajaan. Dan sesampainya di kerajaan, dia menemui orang sahabatnya tadi yang masuk di penjara tadi. Wahai pemuda, saya tadi berburu, hampir saja saya mati. Kemudian pemuda tadi mengatakan, Alhamdulillah, kalau begitu raja sudah bisa kembali. Kenapa raja bisa kembali? Karena tanganku putus. Sehingga aku ketika mau dijadikan persembahan, aku tidak jadi dijadikan persembahan. Alhamdulillah. Kenapa kamu bersyukur terus? Karena saya juga bersyukur karena saya sedang dipenjara. Kenapa kamu bersyukur di penjara? Kalau saya tidak dipenjarakan sama Tuan Raja, pasti saya sudah diajak oleh Tuan Raja untuk berburu. Dan karena jari saya lengkap, maka yang akan menggantikan Tuan sebagai sesembahan untuk orang-orang pedalaman tadi adalah saya. Artinya saya akan mati. Wah, mendengar jawaban itu kemudian sang raja tadi kagum, kemudian dia langsung membebaskan orang tadi dan dia menyadari pentingnya bersyukur. Nah,
Sahabat taman surga, pada amalan ini yang ingin saya sampaikan sahabat taman surga, amalan yang bisa Anda baca setelah selesai melaksanakan sholat duha adalah mengucapkan zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak-banyaknya, sebanyak Anda bisa, sebisa Anda. Anda bisa membaca 100 kali, baca 100 kali. Anda bisa baca 200 kali, bacalah 200 kali. Anda bisa membaca 1000 kali, bacalah 1000 kali. Tapi kalau Anda baru bisa membaca 33 kali, maka bacalah 33 kali, tidak apa-apa sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ing sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Artinya gimana? Siapa saja manusia yang mau bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya, rezekinya ditambah, kebahagiaannya ditambah, pekerjaannya disukseskan, usahanya dibuat maju, kehidupannya semakin bertambah berkah, imannya bertambah, ketakwaannya bertambah, ibadahnya bertambah, dan semuanya bertambah yang baik-baik. Nah, kalau sahabat taman surga ingin hidupnya menjadi semakin baik, maka perbanyaklah membaca zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan demikian, semoga hidup sahabat taman surga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda sekeluarga bertambah nikmatnya semakin banyak dan semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, bantu share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Sampai jumpa pada 3000 lebih video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.